Gadis ini menangis bro melihat abang tampan yang terbaring di rumah sakit dan dia pun sangat bersedih melihatnya. Dan ketika dokter keluar dari ruangan bang tampan, gadis itu mendatanginya dan mengatakan, "Selamatkan dia dokter, dia adalah hidupku, tolong dokter." Ayah sang gadis pun melongok mendengarkannya bro. Kemudian ibu sang gadis pun mendekatinya sambil menangis. Gadis itu mengatakan, "Aku tak bisa hidup tanpa dia ibu, aku ingin dia." Si ibu pun bertanya, "Apa yang terjadi Caru? Apakah kamu sudah kenal dengan dia?" "Iya ibu, kami kenal di Hyderabad. Kami saling mencintai." Ayah sang gadis pun semakin mengong bro. "Ketika aku tahu bahwa dia adalah anak Rafikan yang meninggalkan desa kita, aku langsung menjauhinya." Ayah gadis itu pun semakin terkejut bro. "Dia datang ke sini tanpa sepengetahuanku. Kupikir dia datang untukku dan aku masih menjauhinya. Tetapi dia lebih mencintai desa daripada aku." Kemudian dia bicara dengan ayahnya, "Dia adalah orang yang baik lebih dari Anda, saya dan semua orang." Mendengarkannya si ayah pun jadi tersenyum bro. Tiba-tiba ayah bang tampan pun datang dan langsung keluar dari mobilnya. Dia pun langsung berjalan memasuki rumah sakit itu dan berhadapan dengan teman lamanya, yaitu ayah sang gadis. Mereka pun hanya bertatapan muka tanpa berbicara bro. Setelah itu mereka semua pun langsung masuk untuk melihat bang tampan. Dan ketika sampai di dalam, ayah dan ibunya bang tampan sangat terkejut yang melihatnya terbaring di rumah sakit bro. Kemudian sang dokter pun datang menjelaskan kepada mereka, telah terjadi penusukan di 2 tempat, banyak darah yang telah hilang. Namun kami sudah melakukan operasi dan sekarang dia bebek saja. Selama dia di sini, dia membangun rumah sakit dengan sangat baik. Ayah bang tampan pun terkejut. Kemudian dia keluar mendatangi orang-orang desa itu bro dan mengatakan, "Dia adalah anak laki-laki saya, satu-satunya anak saya. Kumohon biarkanlah dia hidup." Ayah sang gadis mendengarkannya pun terkejut bro. Lalu ayah bang tampan mengepal tangannya dan memohon kepada mereka agar anaknya diberikan kepadanya. Orang-orang itu pun terdiam bro. Kemudian gadis itu pun keluar. Ayah bang tampan mengatakan, "Dia datang ke desa karena kamu. Dia sangat mencintai kamu. Dia akan pergi meninggalkan desa dan akan ikut bersama saya. Tidak akan ada hubungan antara dia dan desa." Setelah itu ayah bang tampan pun langsung pergi untuk menjemput anaknya. Dan setelah sadar, bang tampan pun pergi bersama mereka bro. Gadis itu pun melihatnya dengan tatapan yang sedih. Tanpa menghiraukan mereka semua, bang tampan pun ikut dengan ayahnya karena itu adalah permintaan ayahnya bro. Lalu keesokan harinya, adik sang menteri datang ke rumah gadis itu dan memaksa ayahnya untuk memberikan tanah dan rumah mereka. Dan karena terpaksa, ayah gadis itu pun memberikannya kepada mereka. Lalu mereka pergi meninggalkan rumahnya bro. Namun di lain tempat, di rumahnya babang tampan, ayahnya mendekati dirinya lalu mengatakan, "Saya pikir Anda meluangkan waktu untuk menjadi lebih baik ketika bersama kami, tapi Anda menjauhkan diri dari kami setiap hari." Abang tampan pun menjawab, "Anda mengeluarkan saya dari desa, tapi Anda tidak bisa membawa desa keluar dari saya. Ada apa dengan desa?" Ayahnya marah bro. "Hidupku ada di sana ayah." Ayahnya pun langsung terdiam bro. "Saya hidup dengan mewah seperti mayat di rumah ini, tetapi saya tidak di sini. Saya merasa orang yang dalam masalah adalah keluarga saya. Saat saya duduk untuk makan, saya melihat orang-orang yang kelaparan bermigrasi ke kota-kota." Dengan sedih dia mengatakan, "Aku tak bisa melihatnya ayah." Mendengarkannya, ayah dan ibunya serta semua orang di situ pun jadi terharu. Mantap bro. Lalu dengan tersenyum ayahnya berkata, "Semua orang bilang aku punya anak yang tampan, tapi saya pikir saya punya anak yang baik. Pergilah nak, buat semua orang jadi bahagia." Bang tampan pun langsung memeluk ayahnya itu bro. Waduh, jadi mewek aku bro. Hahaha. Kemudian secara perlahan bang tampan mendatangi ibunya yang sedang menangis bro. Lalu ibunya mengatakan, "Ini adalah air mata kebahagiaan. Terima kasih telah menjadi anakku." Waduh, mantap bro. Sedih-sedih. Awas jatuh air mata itu ya. Hahaha. Di tempat yang berbeda, menteri itu dan adiknya pun sangat bahagia bro karena akan menjual semua rumah di desa itu. Namun tiba-tiba bang tampan datang dan membanting botol miras yang ada di situ. Mereka yang melihatnya pun jadi terkejut bro atas kehadirannya. Lalu bang tampan mengatakan, "Apakah Anda sudah mulai menjual sebuah tanah? Mereka bukan sebuah kertas, mereka adalah kehidupan." Si Kiwil menyerang tapi ditendang hingga melayang. Adik menteri menyerang juga, namun dengan mudahnya bang tampan melemparkannya ke atas meja. 2 badut pun mengamuk, tapi bang tampan menghajar mereka hingga kesakitan. Lalu dengan gesitnya bang tampan menghajar mereka satu persatu dan tanpa ampun dia mematahkan tulang mereka bro. Tendangan mengenainya, namun
Namun dengan ganasnya dia melibas mereka yang berani macam-macam dengannya, bro. Kaki anak menteri pun ditangkap lalu dihempaskan dan diinjak-injak olehnya. Kemudian dilemparkan hingga tertidur di kotak kaca. Haha, mantap, bro. Sang menteri menyerang namun ditangkis oleh Bang Tampan lalu dia mencekik Bang Tampan. Tapi dengan kekuatannya Bang Tampan membuatnya melayang juga, bro. Adiknya menyerang lagi dan sok jago dia mendorong Bang Tampan. Namun dengan mudahnya Bang Tampan menghajarnya juga, bro. Tak memberi ampun, Bang Tampan pun terus memukuli mereka hingga sampai keluar. Lalu dengan tendangan salto yang sangat indah, dia membuat adik sang menteri tepar hingga tak bisa bangkit lagi, bro. Kemarahan Babang Tampan kita sudah tak bisa dibendung lagi. Dia menyeret mereka berdua lalu meletakkannya di tengah-tengah tangki minyak. Kemudian Bang Tampan menjatuhkan minyak hingga berserak, bro. Lalu secara perlahan Bang Tampan mengambil sebuah besi. Kemudian melemparkan besi itu ke sebuah gardu listrik dan menimbulkan percikan api. Sehingga terjadilah kebakaran dan kobaran api itu pun membakar para penjahat itu, bro. Mereka pun lenyap bersama ledakan yang terjadi di belakang Abang Tampan. Keren, keren, keren. Berani macam-macam mereka. Abang Tampan nih, bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Lalu beberapa tahun kemudian desa itu telah menjadi desa yang sangat indah, bro. Abang Tampan dan gadis itu pun sudah bersatu kembali, bro, karena ayah Abang Tampan sudah merestui hubungan mereka. Mantap, bro. Oke, bro, ikuti film menarik lainnya ya.